Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya ingin sedikit membahas tentang settingan tank lah ya teman-teman. Khususnya untuk Canamaru nih teman-teman. Jadi lebih baik mana sih atau lebih bagus mana sih antara background putih dengan background hitam ya teman-teman. Nah jadi mungkin ya ini saya sedikit membagikan pengalaman saya selama saya merawat ikan-ikan di sini. Jadi mungkin kalau nanti ada yang sedikit salah atau mungkin kalian punya pendapat sendiri, bolehlah komen-komen ya teman-teman di bawah. Kita belajar bareng-bareng lah ya. Jadi kita sharing-sharing di kolom komentar, saling memberi masukan gitu ya teman-teman. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dulu teman-teman, biar saya makin semangat lagi dalam membangun channel ini ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Nah, oke teman-teman, di sini saya ada si kumpai ini teman-teman ya. Canamaru Yellow Centaurum yang kemarin itu terserang gigit ekor. Dan sekarang alhamdulillah untuk gigit ekornya sudah bisa dibilang sembuh ya tuh. Ekornya udah tumbuh dengan normal teman-teman ya. Nah, jadi mungkin untuk sekarang ini pembahasan settingan itu saya kasih contoh si kumpai ini ya teman-teman, karena dulu waktu awal dia datang ke sini itu kan dia gigit ekor nih teman-teman. Jadi waktu itu tuh saya cuman kasih dia tempat yang ada aja gitu, nggak maksain harus nyari-nyari dulu tank atau segala macam. Jadi kebetulan waktu itu ada tank si ini nih yang sekarang diisi sama si Kinto nih teman-teman ya. Nah, jadi waktu itu si kumpai itu disimpan di tank ini nih dengan background putih tanpa pasir gitu ya teman-teman, tanpa substrat. Nah, sekarang si Kinton ini udah saya pindah ke background hitam pasir merah ya teman-teman, pasir malang merah. Nah, oke, jadi mana sih yang lebih bagus antara background hitam dengan pasir merah atau background putih? Pasirnya bebas sih ya, karena kalau menurut saya pasir itu mendukung untuk ke warna badan si ikan ya. Jadi background emang ada lah ya, misalnya sedikit gitu. Jadi kalau dipresentasikan ibaratnya untuk menaikkan warna si ikan itu menurut saya yang dominan itu dari pasirnya teman-teman ya. Karena waktu itu si Kinton ini kan di tank background putih ya, dan juga tanpa pasir. Nah, waktu itu saya disimpan di tank seperti itu dalam kondisi tanpa substrat itu ya, tanpa pasir. Saya nggak fokus untuk melihat pertumbuhan bunganya atau warnanya. Jadi emang saya simpen karena pengen nyembuhin aja gitu ya teman-teman. Nah, pas setelah saya pindahin ke tank hitam, saya lihat-lihat lagi, kok ternyata cabungnya jadi makin banyak ya teman-teman tuh. Bentar, mungkin bisa kelihatan ya. Nah, kelihatan mungkin ya tuh, si cabungnya itu udah makin tebal-tebal, udah mulai kelihatan banget gitu ya. Ini tuh kurang lebih di saya ada 2 bulan gitu kalau nggak salah, atau 3 bulan lah ya. Dan untuk di pasir di settingan tank warna putih ya, background putih dengan tanpa substrat gitu ya, yaitu kurang lebih ada 1,5 bulan lah di tank itu gitu ya teman-teman. Nah, jadi menurut saya untuk settingan tank itu mau background putih mau background hitam gitu ya, itu punya keunggulan masing-masing teman-teman. Ini menurut pendapat pribadi saya ya teman-teman. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman yang lagi mau ngerawat Canamaru itu, kalau misalkan si ikan masih size di bawah 15 cm lah ya. Sebenarnya ini juga kurang lebih baru 15-an juga kayaknya kurang sih. Tapi untuk teman-teman mungkin yang punya maru di size 10 atau 12 cm, mungkin bisa diikutin ya dengan cara simpan dia itu, settingan tanknya itu background putih tanpa substrat. Nah, dan emang setelah saya ngobrol-ngobrol sama para suhu gitu ya, sama master-master saya, guru-guru saya, kata mereka itu ternyata untuk memicu atau memancing pertumbuhan dari cabung si ikan itu emang enak dengan background putih
dan tanpa pasir ya, tanpa substrat ya teman-teman. Nah, kenapa saya pindahin ke tank warna hitam gitu ya, ke background warna hitam terus dikasih pasir malang merah? Karena yang pertama si ikan udah mulai sehat nih teman-teman, dan selama sebulan ke belakang itu si cabungnya itu kan udah lumayan enak, jadi saya tinggal fokus ngeprogres dia ini di bunganya nih teman-teman. Nah, untuk pasir malang sendiri, kenapa saya pakai pasir malang merah? Supaya warna badan si ikan itu enggak terlalu gosong teman-teman, atau enggak terlalu pias gitu ya, atau pucat gitu teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat tuh, warnanya untuk sekarang ini sudah agak menguning teman-teman ya, meskipun enggak terlalu kuning gitu. Karena ini di sini lampu juga saya pakai lampu putih biasa, enggak pakai lampu jahat ya, enggak kayak si Marsha sama si Martha. Nah, alhamdulillah gitu, setelah diprogres atau disimpan di settingan tank yang tadi saya bilang, di tank warna hitam putih gitu ya teman-teman, background putih tanpa pasir. Emang sih awalnya si ikan itu untuk bar sama warnanya itu ngedown banget teman-teman, tapi dari situ mulai tumbuh tuh si cabung-cabungnya tipis-tipis. Setelah tipis-tipis gitu, tinggal mungkin pemberian pakannya teman-teman. Tetap saya kasih pelet Black Diamond nih teman-teman untuk si kumpai ini, dan alhamdulillah untuk sampai sekarang ini tuh masih saya kasih Black Diamond, dan si cabungnya itu udah makin pada tegas tuh di belakangnya ya, mungkin kelihatan. Jadi kalau menurut saya pribadi bisa dibilang ada beberapa tahapan untuk yang nge-treatment Canamaru nih, khususnya yang size masih di bawah 15 cm. Jadi mungkin kalau pertama-tama mungkin bisa diikutin ya teman-teman. Kalau teman-teman beli di ukuran misalkan 10-12 cm, nah pas awal datang itu saran saya kasih settingan tank background putih ya, dan juga tanpa pasir teman-teman. Nah, nanti setelah dirasa si cabungnya itu udah pada banyak gitu ya, udah pada tegas-tegas kelihatan, barulah dipindahin ke tank yang backgroundnya diganti pakai background hitam dan kasih pasir malang merah. Tapi sebenarnya nggak dikasih pasir juga bisa aja gitu ya teman-teman. Kenapa? Untuk background hitam sendiri apa sih keunggulannya gitu ya? Untuk background hitam sendiri menurut saya itu lebih membuat bar si ikan itu jadi semakin pekat teman-teman. Jadi kan dari yang asalnya background putih itu bikin si barnya itu pucat sama warnanya ya, terus si cabungnya itu naik nih teman-teman. Nah, setelah stabil ibaratnya atau udah ngunci lah si cabungnya, kalian pindahin ke tank warna hitam gini tuh untuk nebelin si barnya teman-teman, memperpekat si bar ya, hingga atau sampai si barnya itu udah pekat, jadi nantinya kelihatan enak teman-teman untuk si cabungnya kalau si barnya semakin pekat. Cuman mungkin kadang setelah di tank polosan kayak tadi yang saya bilang gitu ya, background putih terus tanpa pasir, pas dipindah ke tank warna hitam dengan pasir malang merah gini, mungkin nggak akan terlalu kelihatan gitu ya untuk si cabungnya itu. Tapi jangan khawatir, kalaupun misalkan pas dipindahin ke tank background hitam itu misalkan si cabungnya itu jadi kurang kelihatan, tapi jangan khawatir teman-teman, karena ya untuk awal-awal dia pasti butuh adaptasi dulu teman-teman. Ya mungkin dalam jarak waktu 1 minggu mungkin bakal kelihatan untuk cabungnya bakal tumbuh lagi. Jadi tinggal kita kasih pakan yang mendukung untuk pertumbuhan si cabungnya teman-teman. Ya entah itu pelet Black Diamond atau King Barbar, ya banyak lah. Cuman untuk di sini saya masih mempercayakan untuk numbuhin cabung itu pakai pelet Black Diamond teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk selingan pakan hidupnya teman-teman, atau pakan basahnya ya, biar si ikan tetap merasa tetap merasa dia itu predator lah, tetap nyaman, nggak bosen juga, dan juga kebutuhan nutrisinya terpenuhi tentunya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk background sendiri atau settingan tank sendiri itu mau background putih mau background hitam itu punya kelebihan masing-masing lah ya. Kalau buat saya pribadi sih itu jadi dibikin tahapan lah saat saya mau merawat Canamaru teman-teman. Mungkin saya juga ini baru bisa memberikan info kayak gini tuh karena saya ngerawat dia nih
karena sebelumnya untuk si Marsa sendiri atau Maru Riau ini tuh yang lokality Riau, dia itu gak pernah disimpan di tank yang berwarna putih atau tank ya polosan lah gitu ya, sama juga sama si Marta ini nih. Nah kalau dua ikan ini tuh, si Marta ini kan emang karena lampunya lampu jahat ya, jadi si pasirnya juga tuh lebih berahai teman-teman ya, lebih keluar gitu warnanya. Cuman ya gimana lagi, nggak ada lagi lampu nih teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah ya untuk settingan tank Canamaru gitu ya. Semuanya punya keunggulan, punya kelebihan, dan punya kekurangannya juga. Tapi dari kekurangannya itu kita coba maksimalin ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya. Ini semua saya bagikan berdasarkan pengalaman saya pribadi tentunya teman-teman. Awalnya saya juga dari pertama ngekip si ikan-ikan yang ada di sini tuh langsung aja gitu ya, fokus ke background hitam sama pasir merah. Dan ternyata setelah saya coba, atau bukan coba sih, setelah saya ngekip si Kumpai lah ya. Jadi setelah saya ngekip dia itu karena emang awalnya nggak ada tank lagi, saya nggak mau ribet harus nyari-nyari tank lagi. Kan si ikan ini tuh pemberian ya teman-teman dari seseorang gitu ya teman-teman. Nah pas saya bawa ke sini saya bingung mau simpen di mana gitu. Kebetulan ada tank anggur, cuman backgroundnya putih, males mau ganti backgroundnya teman-teman. Jadi udahlah saya simpan di situ. Karena emang awalnya kan pas pertama datang itu dia dalam kondisi terserang gigit ekor teman-teman. Jadi maksudnya saya simpan di situ itu ya yang penting sembuh aja dulu lah gitu gigit ekornya teman-teman. Nah setelah kemarin kita potong ekornya, alhamdulillah untuk si gigit ekornya itu sembuh teman-teman. Udah nggak muter-muter lagi ngejar-ngejar ekornya gitu ya. Saya juga kurang tahu sih ini untuk gigit ekor itu penyebabnya dari apa gitu ya. Bisa jadi dari parasit, bisa jadi settingan tank, atau pakan juga bisa jadi gitu ya. Cuman alhamdulillahnya setelah si Kumpai ini dipotong ekornya, dia sembuh gitu ya teman-teman. Tapi nggak tahu juga nih, banyak yang bilang katanya dalam jangka waktu sekian lama gitu pasti akan balik lagi. Cuman waktunya itu nggak menentu gitu teman-teman ya. Dan semoga aja untuk si Kumpai ini bisa bertahan lama lah gitu ya untuk stabil nggak gigit ekor gitu. Makanya dari itu saya nggak fokus untuk ngerawat dia buat numbuhin cabung warna apa segala macam. Jadi ya udah weh gitu, kalau kata bahasa Sunda mah bro cul weh udah, nggak fokus untuk numbuhin bunga atau warna segala macam. Cuman kemarin setelah saya potong ekornya, alhamdulillah dia itu sembuh gitu ya teman-teman. Dan saya coba pindahin ke tank yang backgroundnya hitam ini gitu teman-teman. Saya kasih pasir malang merah juga. Dan setelah saya lihat-lihat gitu ya, setelah saya tilik-tilik gitu ya kalau bahasa Sunda, ternyata si cabungnya itu tuh malah pada tumbuh ya teman-teman. Saya juga kaget gitu. Makanya kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama ya beberapa suhu-suhu lah di sini. Saya bilang gini gitu ya, background putih emang ngaruh ke si cabungnya gimana. Ternyata emang ngaruh gitu ya teman-teman. Mereka juga atau ya guru-guru saya gitu, awal untuk merawat si Maru ini tuh dia kasih background warna putih dulu tanpa pasir katanya, biar atau merangsang lah ya, memancing atau merangsang pertumbuhan si bunganya. Cuman emang katanya nantinya si bar itu jadi pucat gitu ya, sama warna juga jadi pucat aja gitu ya, bias lah kalau bahasa Sunda. Dan emang gitu di si Kumpai ini tuh kayak gitu teman-teman waktu awal-awal saya rawat dia. Cuman waktu itu tuh saya waktu di background putih itu saya kasih air ketapang teman-teman. Dan sekarang masih pakai air bening dulu karena saya penasaran nih sampai mana si cabung dia ini tumbuh gitu ya teman-teman. Nanti mungkin setelah cabungnya udah pada solid, bisa saya progres untuk dikasih air ketapang. Ya jadi kalau itu tuh kata teman-teman saya katanya paling pucat sama warna si barnya, terus si warna badan sama si warna dorsalnya itu jadi pucat gitu ya pas di pasir atau di settingan tank yang backgroundnya putih tanpa pasir itu. Dan emang kejadian di si Kumpai ini. Setelah ngobrol-ngobrol lagi, gak apa-apa katanya, simpan aja langsung ke
background hitam pakai pasir merah, lihat perbedaannya kayak gimana. Makanya saya cobain kasih ke sini, dan ternyata sekarang barnya semakin tebal, semakin pekat ya teman-teman, dan si cabungnya itu mulai kelihatan banget gitu ya. Jadi mungkin kesimpulannya ya, untuk settingan tank sendiri ini tuh memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Mungkin dari yang background putih terus tanpa pasir, si badan itu jadi pucat, si bar pucat, si dorsalnya juga jadi pucat gitu ya. Cuman si cabung jadi merangsang si cabung supaya cepat tumbuh gitu ya teman-teman. Nah kalau di si yang background hitam ini, mungkin keunggulannya yaitu si bar jadi semakin pekat, terus warna juga karena pasirnya warna merah gitu ya, jadi naik juga. Cuman untuk kekurangan saya masih belum tahu nih apa kekurangannya. Ya mungkin kalau pakai pasir itu kadang resikonya suka gesek-gesek pasir mungkin ya. Tapi selama saya keep ikan-ikan di sini, khususnya kayak si Marta sama si Kumpai ini, setelah saya kasih pasir itu alhamdulillah untuk sekarang ini belum ngelihat minusnya lah gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tahu untuk cana maru yang dikasih pasir hitam dengan background pasir merah dengan background hitam itu kekurangannya apa, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jadi ya begitulah mungkin kalau menurut saya untuk background atau settingan tank itu dijadikan beberapa tahap lah. Jadi untuk tahap awal ngekip si maru itu enaknya di background putih tanpa pasir untuk merangsang pertumbuhan cabungnya ya teman-teman. Nah kalau untuk setelah itu supaya si barnya nggak terlalu pucat, supaya si bar sama dorsal sama warna badannya enak lagi, langsung kita pindahin ke tank yang backgroundnya putih atau kita ganti backgroundnya itu pakai background hitam dari background putih. Sorry tadi agak salah ya. Nah jadi ya mungkin segitulah ya untuk sharing-sharing kali ini. Kalau ada salah-salah kata mohon dikoreksi aja di kolom komentar ya teman-teman, karena ini saya berdasarkan pengalaman pribadi dan juga info-info yang saya dapatkan di luar sana gitu teman-teman. Jadi ya kesimpulannya intinya background itu semuanya bagus, tinggal kita menentukan waktu yang tepat lah untuk memberikan background atau settingan tank untuk si ikan yang baik gitu ya teman-teman. Oke, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk tekan atau nyalain lonceng notifikasinya biar kalian ketinggalan info-info terbaru terkait eksperimen, treatment, tutorial, dan segala macamnya ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.